4. Di sini kami akan membahas tentang bab 4, yaitu Al-Kulliyatu Al-Kamsyah. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Aurelia Al-Fatih. Perkenalkan, nama saya Miranda Azhar. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofia. Perkenalkan, nama saya Antika. Perkenalkan, nama saya Sesi Muzaki Agustin. Perkenalkan, nama saya Elsa Sari. Perkenalkan, nama saya Paul Jadi Karangita Ramada. Pengertian Al-Kulliyatu Al-Kamsyah. Al-Kulliyatu Al-Kamsyah terdiri atas dua kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Kamsyah. Al-Kulliyatu yang artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Kamsyah yang artinya 5. Jadi, Al-Kulliyatu Al-Kamsyah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Al-Kulliyatu Al-Kamsyah yang berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-maslahat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan mufsadat. 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama, menjaga agama, hifz ad-din. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz an-nafs. Yang ketiga, menjaga akal, hifz al-aql. Yang keempat, menjaga keturunan, hifz an-nas. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu menjaga harta, hifz al-mal. Sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai sumber ajaran agama Islam, Al-Quran tidak menjabarkan hukum dan aturan-aturan secara rinci, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya 368 ayat yang terkait dalam aspek hukum. Adanya ayat-ayat yang mujmal global, maka Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis, baik qauli, fil maupun takriri. Berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, Al-Quran dan hadis, maka aspek hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mustahid agama, antara lain Imam Syafi'i yang mencoba merinci prinsip-prinsip di dalamnya dan mengaitkannya dengan Magasyid al-Syariah. Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan Al-Kulliyatu Al-Kamsyah. Urutan Al-Kulliyatu Al-Kamsyah. Urutan atau sertifikasi Al-Kulliyatu Al-Kamsyah merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya, urutan Al-Kulliyatu Al-Kamsyah disusun berdasarkan pemahaman mujtahid berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan Al-Kulliyatu Al-Kamsyah yang pertama ad-din artinya agama, yang kedua an-nafs artinya jiwa, yang ketiga al-aqal artinya akal, yang keempat an-nasal artinya keturunan, dan yang terakhir ada al-mal artinya agama. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali inilah yang banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih atau usul fikih. Sedangkan menurut jumhur ulama adalah yang pertama ad-din, an-nafs, al-akal, an-nasal, dan amal. Yang pertama adalah menjaga agama lebih didahulukan daripada menjaga jiwa. Menjaga jiwa lebih didahulukan daripada menjaga akal atau keturunan, dan demikian seterusnya. Menjaga agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan manusia hidup di dunia ini. Oleh karena itu, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Agama menjadi salah satu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Menjaga jiwa atau hifz an-nafs. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia yang ditegaskan pada surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man katala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalanna sajami'an wa man ahyaha faka'annama ahyana sajami'an walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna kasiron minhum ba'daz
ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahu azim. Artinya yaitu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederaikan tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting daripada yang lain. Termasuk dari menjaga jiwa, hifz an-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia, sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian jauh lebih baik. Selanjutnya adalah menjaga akal pikiran. Akal merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Allah melarang keras segala sesuatu yang merusak dan memakan akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif adalah dilakukan sejak masa kanak-kanak. Langkah ini tepat karena memiliki nilai-nilai kebaikan yang mudah masuk dari hati dan akal pikiran sehingga menjadi kebiasaan. Menjaga keturunan atau hifz anak. Syariat kawin dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Yang pertama, minahiyati al-wujud, dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Contoh, menjaga agama, sholat dan zakat, menjaga jiwa, makan dan minum, menjaga akal, mencari ilmu dan belajar, menjaga keturunan, menikah, menjaga harta, mencari rezeki dan jual beli. Yang kedua, minahiyati al-adab, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Contoh, menjaga agama, hukum bagi orang murtad. Yang kedua, menjaga jiwa, hukum qisas dan diyat. Yang ketiga, menjaga akal, hukum bagi peminum kamar. Yang keempat, menjaga keturunan, hukum bagi pelaku zina. Yang kelima, menjaga harta, yaitu hukum bagi pencuri dan riba.